Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, merupakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berjurusan Hubungan Internasional, dari mata kuliah Hukum Laut Internasional, merupakan kelompok 7, di mana dalam video ini akan menjelaskan tentang definisi negara kepulauan, serta juga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa Selat Melaka antara Indonesia dan Malaysia. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Satrio Kausar, dikawani oleh Algo Sinori Sitepu, Lydia Natalia, Ratri Ayudia Sari, Rifani Yoransyah, dan juga Yeremia Gerald Mangaraja. Untuk bagian selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya. Pada tahun 2011 ada sebuah peristiwa yang memicu sengketa di Selat Malaka, yaitu bermula ketika kapal menggunakan bendera Malaysia telah melakukan penangkapan ikan di Selat Malaka, yaitu zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Akhirnya pada 7 April 2011, kapal tersebut ditahan oleh kapal pengawas Hiu 001. Beberapa kapal yang ditangkap diantaranya KM, KF 5325, GT 7580 dengan nahkoda yang berinisialkan KLA. Kapal lainnya ditangkap ialah KM, KF 5195, GT 63 dan 80 yang dinahkodai oleh NHOI. Sangat disayangkan pengantaran kedua kapal tersebut malah mendapatkan halangan dari 3 helikopter milik negara Malaysia, yang menegaskan jika kedua kapal tersebut adalah kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Malaysia, bukannya wilayah ZEE milik Indonesia. Argumen Malaysia untuk melakukan klaim tersebut berdasarkan pada perjanjian Malaysia dan Indonesia yang dilakukan pada 1969 yang berisikan tentang mengenai penetapan landas kontinen di antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganggap penentuan batas ZEE itu juga berdasarkan perjanjian dilakukan pada tahun 1969 tersebut. Di sisi lain, pihak Indonesia melakukan klaim tersebut menggunakan sebuah konvensi hukum laut PBB tahun 1982 dan memakai garis tengah di antara Pulau Sumatera Indonesia dan juga Semenanjung Malaysia untuk menjadi batas dari ZEE. Pihak Indonesia juga telah secara jelas memberikan klaimnya dengan melakukan penerbitan Peraturan Menteri Kedaulatan dan Perikanan Nomor 1 pada tahun 2009 mengenai wilayah pengelolaan perikanan. Dengan berbedanya klaim wilayah Indonesia dan Malaysia ini telah menghasilkan overlapping klaim area di wilayah ZEE Selat Melaka. Inilah yang membuat kami tertarik membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa ini. Dilihat dengan pengertian konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan penjelasan singkat yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa Selat Malaka yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia jika ditinjau dari pengertian konsep negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Nah, di sini kami menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu konsep kedaulatan negara di wilayah laut dan yang kedua yaitu konsep negara kepulauan. Untuk konsep yang pertama yaitu konsep kedaulatan negara di wilayah laut ini berbeda dengan konsep kedaulatan negara di wilayah daratan. Dalam hukum laut internasional dijelaskan bahwa kedaulatan di wilayah laut ini selain kedaulatan penuh, terdapat juga hak berdaulat yang mana merupakan hak yang dimiliki oleh negara pantai untuk menggunakan wilayah lautnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen secara spesifik, di mana negara pantai dilarang menggunakan kedaulatan penuhnya di wilayah perairan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep negara kepulauan. Ini dijelaskan dalam UNCLOS 1982 pasal 46. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa
negara kepulauan adalah suatu negara yang secara keseluruhan wilayahnya terdiri atas satu gugus besar kepulauan atau lebih, serta dapat pula mencakup pulau-pulau lain di sekitarnya. Nah, kepulauan dalam hal ini diartikan sebagai gugusan pulau yang secara keseluruhan mencakup bagian pulau dan perairannya serta wujud alamiah lainnya yang ada dalam gugusan pulau tersebut dan merupakan kesatuan geografi serta politik yang hakiki sehingga wilayah negara kepulauan dapat ditarik melalui garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau dan karang kering terluarnya. Baiklah, yang selanjutnya itu mengenai contoh dari negara-negara kepulauan. Mana sejak terbentuknya klasifikasi negara kepulauan dalam UNCLOS pada tahun 1982, sekarang terdapat 22 negara yang telah ditentukan sebagai negara kepulauan. Di antaranya itu yang pertama Bahama, selanjutnya Fiji, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Antigua dan Barbuda, Cape Verde, Komoro, Republik Dominika, Grenada, Jamaika, Kiribati, Maladewa, Kepulauan Marshall, Mauritius, Saint Vincent dan Grenadine, Sao Tome dan Principe, Seychelles, Kepulauan Solomon, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan yang terakhir yaitu Vanuatu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, di sini saya akan jelaskan beberapa solusi yang telah diajukan untuk menyelesaikan sengketa wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia ini. Yang pertama adalah untuk menentukan perbatasan maritim antara kedua negara untuk lebih jelas bagian mana ZEE Indonesia dan bagian mana ZEE Malaysia. Yang kedua adalah untuk mengacu terhadap UNCLOS dalam prosedur penyelesaiannya yang damai. Yang ketiga adalah argumentasi Malaysia yang berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen 1969 itu tidak dapat diterima jika dibandingkan dengan argumentasi Indonesia yang berdasarkan dari penentuan garis ZEE dari UNCLOS 1982. Yang keempat adalah bahwa batasan landas kontinen tersebut berbeda dengan ZEE dan harus dibentuk landasan baru atau persetujuan baru. Yang kelima adalah bahwa petugas yang beraksi dalam penanganan suatu kejadian harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak yang lebih tinggi, di mana pada ini PBB dalam UNCLOS. Dan yang keenam adalah bahwa kawasan tumpang tindih harus dibebaskan sementara untuk melanjutkan aktivitas para nelayan yang tergantung dari sumber daya alam di Selat Malaka apabila perbatasan antara ZEE Indonesia dan ZEE Malaysia ini belum selesai dicapai suatu finalitas. Nah, dengan belum jelasnya perbatasan ZEE di Selat Malaka tersebut membuat banyak nelayan untuk sulit menentukan wilayah yang dapat mereka lakukan aksi penangkapan ikan. Dengan disebutkan pendapat penyelesaian sengketa pada wilayah Selat Malaka ini antara Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa tersebut dan juga mengikuti peraturan PBB di mana menyelesaikan sengketa dengan damai dan harmonis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki beberapa selat, salah satunya adalah Selat Malaka yang berada di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Selat Malaka ini sendiri memiliki sumber daya yang melimpah. Nah, pada hal ini pula yang menjadikan awal mula sengketa mengenai wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2011. Pada tahun 1069, sebelum dibentuknya klasifikasi negara kepulauan dari PBB, yaitu melalui dalam UNCLOS tahun 1982, Indonesia dan Malaysia membentuk suatu perjanjian mengenai perbatasan landasan kontinen antara kedua negara tersebut. Nah, jadi landas kontinen yang dimaksud adalah perbatasan bentang permukaan laut yang dekat dengan pantai suatu negara di mana terhitung 200 mil. Perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 1969 dan diratifikasikan oleh Indonesia pada tahun 1969 itu.
13 tahun setelah terbentuknya perjanjian mengenai perbatasan landas kontinen tadi antara Indonesia dan Malaysia, PBB membentuk UNCLOS. UNCLOS dibentuk dikarenakan banyaknya klaim-klaim wilayah laut oleh banyak negara dan juga kurangnya hukum laut internasional yang berlaku. Kedua, negara Indonesia dan Malaysia wajib mematuhi aturan yang telah dibuat ini. Akan tetapi pada tahun 2011, terdapat beberapa kapal dari Malaysia yang berada di wilayah Selat Malaka yang dipunyai oleh Indonesia itu sendiri. Maka menurut UNCLOS, jika terjadi permasalahan antara kedua negara tersebut, maka harus diselesaikan secara adil, damai, dan menemukan titik temu. Penyelesaian masalah dapat diselesaikan dengan negosiasi, arbitrasi, mediasi, dan juga ke mahkamah internasional. Belum jelasnya perbatasan JEE di Selat Malaka tersebut, maka menyulitkan para nelayan untuk menentukan batas penangkapan ikan. Maka diharapkan dengan disebutkan pendapat penyelesaian sengketa wilayah Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian saran, mempersatukan persepsi mengenai keamanan negara masing-masing merupakan hal yang mendasar untuk mencegah konflik terhadap kedua negara ini. Hal ini penting dilakukan untuk mengingat masih adanya perbedaan kepentingan pada melakukan pengamanan di selat. Mirip halnya masalah definisi tentang pembajakan yang dipegang sang masing-masing negara. Pandangan mengenai ancaman keamanan itu sendiri sangat krusial diperhatikan sang littoral states supaya penanganan ancaman dapat terkoordinasi menggunakan lainnya. Karena jika hal ini dibiarkan, maka akan mengganggu serta menghambat kerjasama yang akan dilakukan. Bahkan dikhawatirkan akan memicu perdebatan yang akan berujung di konflik pada antara sesama. Ya.